Belanda berdiri di tepi sungai yang dulu jernih, kini hitam pekat, atau memandang bukit yang dulu hijau, kini merah terkelupas tanahnya. Kita sering diajarkan sejarah dengan narasi kepahlawanan yang mutlak bahwa 350 tahun adalah masa kegelapan dan kemerdekaan adalah cahaya terang benderang. Namun, bagaimana jika cahaya itu kini meredup bukan karena orang asing, tapi karena tangan kita sendiri? Baru-baru ini sebuah suara lantang terdengar dari Jatinangor, Jawa Barat. Bukan suara demonstran jalanan, melainkan suara seorang pejabat publik. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Ia melemparkan sebuah pertanyaan yang lebih tajam dari bambu runcing, sebuah komparasi yang menyakitkan telinga nasionalisme kita. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Keras menampar. Siapa sebenarnya penjajah itu? Apakah pernyataan ini bentuk romantisme kolonial atau ini adalah cermin retak yang dipaksakan ke wajah kita agar kita sadar bahwa ada musuh dalam selimut yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi? Mari kita jujur sejenak tanpa bermaksud mengagungkan kolonialisme yang tentu menyengsarakan secara kemanusiaan. KDM menyentuh fakta fisik yang sulit dibantah, infrastruktur dan alam. Mari kita bedah sejarahnya. Pernyataan Kang Deddy tentang gunung utuh di zaman Belanda bukanlah romantisasi kosong. Itu memiliki basis data yang kuat, terutama di tanah Jawa. Perlu kita ketahui, sebelum tahun 1870-an, VOC memang membabat hutan jati secara membabi buta untuk kapal dan bantalan rel kereta. Namun, Belanda adalah pedagang yang cerdas. Mereka sadar jika hutan rusak, banjir dan kekeringan akan datang. Dan bagi mereka, kekeringan berarti kematian bagi perkebunan teh, kopi, dan sumber uang mereka. Maka terjadi sebuah titik balik besar, munculnya Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang disusul pembentukan Dienst van het Boswezen atau Dinas Kehutanan pada tahun 1897. Disinilah letak perbedaannya. Sejak tahun itu Belanda mengubah pola pikir mereka dari sekedar ekstraksi menjadi manajemen tata kelola. Ilmuwan Belanda saat itu terobsesi dengan apa yang disebut teori spons atau fungsi hidrologis. Mereka paham betul hutan di pegunungan berfungsi seperti spons raksasa yang menyimpan air hujan. Jika spons ini diperas habis atau digunduli, maka irigasi ke sawah dan perkebunan di dataran rendah akan mati. Ekonomi kolonial akan runtuh. Karena itulah mereka menetapkan aturan besi. Hutan di pegunungan atau hulu sungai harus jadi hutan lindung. Titik. Tidak ada kompromi. Mereka memetakan Jawa dengan presisi militer, sesuatu yang disebut Bosinrichting. Mereka membagi hutan menjadi dua kasta. Pertama, hutan jati atau hutan produksi yang dikelola dengan tebang pilih ketat. Ditebang satu, ditanam kembali. Yang kedua, hutan rimba di pegunungan. Kawasan ini haram secara mutlak disentuh kampak. Pada tahun 1930-an, Belanda tercatat telah menetapkan kawasan hutan tetap di Jawa seluas 3 juta hektar, hampir seperempat luas Pulau Jawa, dan sebagian besarnya adalah hutan lindung di puncak-puncak gunung. Inilah alasan teknis mengapa KDM benar ketika berkata, zaman Belanda, gunung utuh, sungai jernih. Lalu bagaimana mereka menjaganya? Disinilah letak tamparan keras bagi penegakan hukum kita hari ini. Belanda membentuk box politi atau polisi hutan. Sistem mereka militeristik, wibawa mereka menakutkan. Rakyat yang kedapatan mencuri kayu atau nekat membuka ladang di hutan lindung akan dihukum berat. Memang ini terasa kejam dan menindas bagi rakyat kecil kala itu. Akses rakyat dibatasi, tapi lihat hasilnya secara fisik. Hutan terjaga, tidak ada cerita tawar-menawar izin tambang ilegal di tengah hutan lindung. Tidak ada cerita backing-backingan aparat yang membiarkan hutan digerogoti. Disinilah ironinya, infrastruktur tata kelola hutan yang kita pakai hari ini, Dinas Kehutanan, sistem polisi hutan, sistem registrasi kawasan, semuanya adalah warisan sistem Belanda itu. Kita mewarisi kantornya, kita mewarisi seragamnya, tapi kita kehilangan disiplin dan ketegasannya.
Belanda, sang penjajah asing, menjaga hutan lindung demi keberlangsungan bisnis jangka panjang, sustainable exploitation. Mereka butuh air, jadi mereka jaga hutannya. Sementara kita hari ini, hutan lindung seringkali dibabat demi keuntungan instan, tambang, sawit, properti tanpa memikirkan bahwa kita sedang melakukan bunuh diri ekonomi jangka panjang. Jadi, jika penjajah asing menjaga sumber air demi masa depan dan kita merusaknya demi masa kini, siapa sebenarnya yang lebih mencintai tanah ini? Lihat juga infrastruktur yang dibangun Belanda. Jalur kereta api yang meliuk di pegunungan Jawa dibangun ratusan tahun lalu menembus bukit melintasi jurang. Hingga hari ini fondasinya tetap kokoh. Bendungan-bendungan peninggalan Belanda, sistem irigasi, gedung-gedung tua di kota besar masih berdiri tegak seolah mengejek bangunan masa kini yang baru setahun 2 tahun sudah retak dindingnya. Belanda datang untuk mengeruk untung. Iya betul, motifnya ekonomi atau cuan. Tapi untuk mendapatkan untung itu mereka menjaga aset. Mereka menjaga hutan di hulu agar air di hilir tetap mengalir untuk perkebunan tebu dan teh mereka. Bandingkan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hutan Jawa Barat kini tinggal 20%. Bayangkan, 80% paru-paru tanah Pasundan hilang. Kemana itu perginya? Lihatlah Sungai Citarum. Dulu di zaman Belanda, Citarum adalah urat nadi transportasi. Lebar, dalam, airnya melimpah dari hulu yang terjaga. Kapal-kapal bisa melintas. Hari ini, Citarum sempat dijuluki sungai terkotor di dunia. Saya ulangi, Citarum sempat dijuluki sungai terkotor di dunia. Ia bukan lagi aliran air, melainkan aliran limbah dan sampah. Pendangkalan terjadi bukan karena alam, tapi karena tanah dari Bukit Gundul di hulu terbawa hujan turun ke sungai. Sudah jelas ironinya? Penjajah asing menjaga alam demi keuntungan jangka panjang, sementara kita yang mengaku tuan rumah merusak rumah sendiri demi keuntungan jangka pendek. Jadi ketika infrastruktur kita rapuh karena korupsi bahan bangunan dan alam kita hancur karena izin tambang dan sawit yang ugal-ugalan, masihkah kita berhak marah jika disebut bermental penjajah? Mari kita geser pandangan kita dari Jawa Barat ke Sumatera. Banjir bandang dan longsor menghantam saudara-saudara kita di sana. Ribuan orang terdampak, infrastruktur hancur lebur. Apa yang kita lihat di sisa-sisa bencana itu? Kayu-kayu gelondongan raksasa, potongan kayu dengan irisan rapi, presisi, hanyut menghantam rumah warga. Itu bukan ranting pohon tua yang lapuk termakan usia. Itu adalah jejak gergaji mesin, jejak keserakahan. Namun apa kata sebagian pejabat kita? Ini faktor alam. Ini curah hujan ekstrim. Ini pohon tua yang tumbang. Mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir kritis dan bertanya, tunggu dulu, bukankah perkebunan di Sumatera juga warisan kolonial? Bukankah Belanda yang membuka hutan untuk tembakau, deli, dan karet? Benar, sejarah mencatat itu. Belanda memang membuka lahan, mereka memulai sistem konsesi, tapi ada satu perbedaan fatal antara penjajah asing dulu dengan penjajah bangsa sendiri hari ini. Perbedaannya terletak pada batas dan teknologi. Dulu keserakahan Belanda dibatasi oleh kemampuan fisik. Mereka menebang dengan kapak, mengangkut kayu dengan tenaga kerbau atau aliran sungai. Mereka hanya mampu menjamah wilayah pesisir dan dataran rendah yang mudah diakses. Hutan keramat di puncak-puncak curam Bukit Barisan relatif tak tersentuh. Bukan hanya karena sulit, tapi karena Belanda tahu hukum alam. Jika hulu dirusak, perkebunan mereka di hilir akan mati kekeringan. Mereka menetapkan kawasan seperti Lauser sebagai penyangga air. Mereka menjajah dengan kalkulasi jangka panjang. Tapi kita hari ini, di tangan kita sendiri. Teknologi kita lebih canggih, tapi kearifan kita justru mundur ke belakang. Kita punya ekskavator raksasa, kita punya gergaji mesin yang bisa merobohkan pohon ratusan tahun dalam hitungan menit. Alat berat kita mendaki hingga ke tebing-tebing curam, membabat wilayah yang bahkan penjajah Belanda pun enggan menyentuhnya. Hutan lindung yang dulu menjadi benteng terakhir penahan air, kini kita kupas habis demi lubang tambang dan hamparan sawit. Kita tidak menyisakan apa-apa. Jadi ketika air bah datang menyapu desa, jangan salahkan hujan. Hujan sudah turun di bumi Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Yang berbeda adalah dulu ada hutan yang menyambutnya, sekarang hanya ada tanah merah yang telanjang. Data tidak bisa berbohong. Forest Watch Indonesia mencatat dalam 75 tahun, hutan yang hilang setara dengan 75 kali luas Pulau Bali. Greenpeace menyebut dalam satu periode pemerintahan saja, hutan seluas Provinsi Yogyakarta bisa lenyap.
Inilah yang disebut KDM dan para pengamat sebagai mental penjajah yang lebih kejam. Penjajah asing menyisakan hutan hulu demi bisnis mereka. Kita menghabisi semuanya demi keuntungan sesaat, lalu mewariskan bencana kepada saudara sebangsa sendiri. Jika definisi penjajahan adalah penguasaan satu pihak untuk mengeruk kekayaan dengan mengorbankan pihak lain, maka apa yang terjadi di hutan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua hari ini memenuhi syarat definisi tersebut dengan sempurna. Lalu siapa aktor di balik layar ini? KDM menyebut elit bermental penjajah. Terungkap pula sebuah simbiosis mutualisme yang mengerikan antara penguasa dan pengusaha, antara elit politik dan oligarki. Perusakan alam skala masif tidak mungkin dilakukan oleh rakyat kecil yang mencari kayu bakar. Tidak mungkin. Deforestasi ribuan hektar membutuhkan alat berat, membutuhkan modal besar, dan yang paling penting membutuhkan tanda tangan. Izin. Disinilah letak penjajahan gaya baru. Izin perkebunan, izin pertambangan, izin perumahan di daerah resapan air, semua itu legal di atas kertas. Tapi apakah itu bermoral? Apakah itu pro rakyat? Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan biaya politik yang mahal, alamlah yang digadaikan. Seorang pejabat butuh dana kampanye, seorang pengusaha butuh lahan. Salaman terjadi, hutan pun habis. Dulu VOC mengeruk rempah-rempah kita untuk dibawa ke Eropa. Sekarang oligarki mengeruk batu bara dan sawit kita, keuntungannya diparkir di luar negeri. Sisanya, lubang tambang yang menganga dan asap kebakaran hutan yang dihirup anak cucu kita. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengusir asing. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk mengelola rumah sendiri dengan bijak. Kemerdekaan adalah mewariskan mata air, bukan air mata, kepada anak cucu kita. Jika hari ini kita melihat gunung gundul, sungai keruh, dan jembatan roboh, kita harus berani menatap cermin dan bertanya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau kita hanya berganti tuan? Jangan sampai 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita melihat foto-foto hutan kita hari ini dan berkata, nenek moyangku dulu adalah penjajah bagi masa depanku. Mari kita sudahi mentalitas penjajah ini, mulai dari menuntut kebijakan yang pro lingkungan hingga langkah kecil kita sendiri menjaga alam. Karena Ibu Pertiwi sudah cukup lelah dijajah, baik oleh orang asing maupun oleh anak kandungnya sendiri.